Pernah gak sih ngerasa otak gak bisa diem? Kayak ada suara kecil di kepala yang terus saja nge-replay kejadian-kejadian, overthinking segala kemungkinan, mikirin sesuatu yang bahkan belum tentu kejadian. Aku pernah, dan jujur itu capek banget. Kayaknya di era digital ini, overthinking jadi makin parah ya. Dia buka HP, scroll media sosial, tiba-tiba insecure. Lihat orang lain kayaknya hidupnya lebih keren, lebih sukses, lebih bahagia. Terus mulai muncul tuh pertanyaan-pertanyaan nyebelin di kepala. Aku udah ngapain aja ya selama ini? Kenapa hidupku gak sekeren mereka? Kenapa aku selalu salah ngambil keputusan? Dan boom, otak masuk mode overthinking. Aku ngerasa dulu overthinking tuh gak separah sekarang. Tapi gara-gara media sosial, informasi itu kebanyakan. Bukan cuma soal berita, tapi juga kehidupan orang lain yang kayaknya kalau lebih sempurna. Jadi tanpa sadar, otak tuh kayak komputer yang kebanyakan tab kebuka. Lemot, panas, dan akhirnya nge-lag. Salah satu penyebabnya, doom scrolling. Kayak misalnya, aku cuma niatnya mau cek notif. Tahu-tahu malah nyelam di video-video yang gak jelas selama sejam. Habis itu bukannya seneng, malah makin cemas. Pernah gak? Belum lagi, culture FOMO alias fear of missing out. Tiap hari ada aja tren baru. Kayak, wah semua orang udah nyobain ini, aku harus juga. Atau mereka udah sukses di umur segini, aku ngapain aja. Padahal hidup kan bukan lomba, iya gak sih? So, gimana sih caranya ngatasinnya? Aku gak mau kasih solusi yang klise kayak, udah jangan overthinking. No, karena aku tahu itu gak segampang itu. Tapi ada beberapa hal yang selama ini ngebantu aku. 1. Journaling atau nulis di notes. Aku pernah baca kalau overthinking itu kayak benang kusut. Semakin ditarik, semakin ribet. Tapi kalau ditulis, kita jadi bisa ngelihat masalahnya lebih jelas. Kadang, pas baca ulang apa yang aku tulis, aku mikir, oh ternyata gak semenakutkan itu ya. Coba deh, gak harus di buku. Di HP juga bisa. 2. Batasin konsumsi digital. Gak harus langsung detox sebulan penuh. Mulai dari hal-hal kecil aja. Aku pernah coba matiin notif HP pas jam-jam tertentu. Dan efeknya gede banget. Lebih tenang, gak kebanyakan distraksi. Dan kalau bisa, jangan kebiasaan ngecek HP langsung pas bangun tidur. Itu beneran bisa ngerusak mood seharian. 3. Nanya ke diri sendiri. Ini real atau cuma di kepala aku aja? Kadang overthinking itu kayak bikin skenario film di kepala sendiri. Kayak, duh kalau aku bilang ini ke dia, nanti pasti dia bakal marah terus ngejauhin aku. Padahal pas dicoba dia biasa aja. Jadi sebelum overthinking makin liar, coba tanya, ini beneran realita atau cuma ketakutanku aja ya? 4. Ngobrol sama orang yang bisa dipercaya. Jangan diminum sendiri. Aku pernah ngalamin, pas cerita ke temen, ternyata masalah yang aku pikir segede gunung di mata dia tuh kecil banget. Dan setelah ngobrol, aku jadi lebih tenang. Kadang, kita cuma butuh perspektif lain buat lihat masalah kita dari sudut pandang yang lebih jernih. Sebagai penutup, aku tahu ngilangin overthinking itu gak bisa instan. Tapi yang penting, coba pelan-pelan. Dikit-dikit, belajar lebih sadar sama pikiran sendiri. Kalau otak mulai nyebar kemana-mana, tarik napas, fokus ke apa yang bisa dikontrol sekarang. Aku juga masih belajar kok. Dan aku juga masih sering overthinking. Tapi setidaknya aku udah tahu, aku gak sendiri. Dan kamu juga gak sendiri. Jadi, kalau kamu lagi ngerasa capek sama isi kepala sendiri, ingat ya, satu-satunya hal yang benar-benar bisa kamu kontrol adalah cara kamu merespon pikiran itu. Take it easy. Sekian dari refleksi ringan.
Semoga membantu. Have a nice day.